Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku sekalian, terimalah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita semua dikasih Allah kesehatan, kekuatan, kenikmatan. Semua patut untuk kita syukuri bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tadi kita semua mendapatkan syafaat di yaumil hari kelak. Teman-teman, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku sekalian, pada pagi hari ini saya ingin berbincang tentang sedikit ilmu dan kita berbagi bersama. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini mendapatkan atau menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti saya lebih hebat dari Anda, tidak. Berbagi, berbincang tentang ilmu sedikit saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Teman sekalian, tentu kita ingin sekali mendapatkan kenikmatan yang kita inginkan. Betul enggak? Ya. Senang nggak kita membayangkan, apalagi bisa menikmati makanan, minuman yang kita inginkan, yang kita cintai. Kita bayangkan, apalagi itu nyata, belum kita makan dan kita minum, nikmat sekali itu. Kita kepingin jadi pemimpin misalnya, kita bayangkan jadi pemimpin bisa mengatur sana kemari. Apalagi itu jadi kenyataan, oh senang sekali itu, nikmat itu. Kita kepingin punya harta yang banyak, yang melimpah, ya. Dengan harta yang banyak itu, kita bisa pergi ke sana kemari semaunya kita. Bisa beli apa-apa yang kita inginkan, ya kan? Bisa naik mobil yang mewah-mewah, bisa pergi ke luar negeri berkali-kali. Kita bayangkan, apalagi itu nyata, oh nikmat itu. Ya enggak? Gitu ya. Kita ingin jadi selebriti yang terkenal misalnya, terkenal di YouTube atau di mana, kita bayangkan apabila itu nyata, oh senang, itu nikmat, betul enggak? Ya, dan lain sebagainya. Tapi juga perlu diingat bahwa kesenangan semua itu yang kita bayangkan dan kita nikmatin, ya mudah-mudahan di kenyataan ya barangkali, itu juga sebentar, gitu maksudnya. Kenapa? Karena semua pasti akan berakhir. Seperti berakhirnya kita akan berakhir, lambat ataupun cepat. Itu kan nikmat-nikmat tadi. Nah, sebelum itu berakhir, sebenarnya ada satu nikmat, ya. Di antara nikmat-nikmat yang banyak itu, satu nikmat yang besar, nikmat ini. Yang kadang-kala kita lupa. Yang kadang-kala kita nggak merasa itu nikmat. Sehingga kita cuekin, sehingga kita nggak peduli, ya sehingga kita nggak ada perhatian khusus tentang nikmat. Padahal itu nikmat yang besar, mungkin saya katakan nikmat yang paling besar barangkali. Ya, bukan saya tapi ulama seperti itu mengatakannya. Nikmat apa itu kira-kira? Ya, dia adalah nikmat Al-Quranul Karim. Nah kan, Quran itu nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, Tuhan yang menciptakan diri kita, yang memberikan kita kenikmatan, kehidupan, kita bisa bergerak begini, bisa menatap gini, bisa bertemu, berbincang, ini nikmat. Itu dari Allah, dan Allah berfirman yang berupa Al-Quran. Apa enggak nikmat itu? Ya, ucapan dari Maharaja, nikmat.
Sangat besar nikmat itu, maka Allah ingin menurunkan sehingga hamba-hamba kita ini bisa merasakan nikmatnya itu. Maka Allah turunkan firman itu, kalam Allah itu berupa Al-Quran itu kepada orang yang paling dicintainya, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, sehingga nikmat Qurannya menjadi mukjizat yang terbesar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Itu besar. Cuma kadang-kadang kita lupa bahwa itu nikmat. Di mana letak nikmatnya? Kalau nikmat itu kalau kita baca. Coba perhatikan. Anda mendapatkan surat dari presiden kita, dari presiden Amerika misal, atau presiden Indonesia. Nikmat nggak itu? Senang nggak? Senang. Nikmat kan? Ya nggak? Bangga, nikmat, senang, berbunga-bunga kita baca. Karena nggak semua orang mendapatkan surat dari presiden itu. Apalagi presiden itu presiden yang kita cintai. Kita senang, kita peluk, kita baca, kita umumkan ke orang-orang, kita PD-nya luar biasa. Kalau dia yakin bahwa itu surat dari presiden kepada kita. Nah, sama kalamullah itu adalah nikmat yang paling besar. Karena dialah kalam Allah, firmannya Allah. Buat apa? Buat kita para hamba Allah yang meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Nikmat itu. Cuma kadang kita nggak merasa. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Tak kenal maka tak sayang. Coba kalau kita kenal Quran, pasti kita akan sayang. Dan itu kita jadi sebagai nikmat yang besar. Banyak di antara kita nggak sadar akan itu. Sehingga kita sia-siakan Quran itu. Kita lalaikan Quran itu. Kita sibuk mencari nikmat-nikmat yang lain. Apa salah? Nggak salah sih. Ya. Tapi jangan dilupakan nikmat yang terbesar, yang lebih besar dari nikmat tadi itu adalah Al-Quran. Bayangkan, dengan Quran lah kita tahu tentang Allah. Tahu tentang Nabi Allah Muhammad SAW. Tentang kehidupan, dan yang lain sebagainya. Letak mana nikmatnya kalau kita baca? Coba kita baca. Tentu baca dengan benar, dengan baik ya. Kalau kita membaca Quran dengan baik dan benar, dengan fasih, itu nikmat tersendiri. Walaupun suara kita nggak enak misal, tapi nikmat. Kedua, apalagi kalau kita baca Quran itu berulang-ulang, nikmat lagi. Kemudian kita tadaburi, kita fikirkan isinya itu, kita renungkan. Seperti kita tadi merenungkan nikmatnya makan dan minuman tadi. Kita merenungkan nikmat jadi selebriti, kita merenungkan nikmatnya jadi orang yang kaya. Ya enggak? Sama Quran juga begitu. Kalau kita nikmati, kita baca ayatnya, kita renungkan, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita renungkan, kita bayangkan, itu nikmat. Cuma nikmatnya itu di sini, nikmat itu di sini. Renungkan, tadaburi ya, renungkan, fikirkan. Ya, apalagi kita tertarik untuk menghafal, subhanallah. Dan kita berusaha untuk mengamalkan tadi itu, menikmati yang sebenarnya. Kita amalin. Tentu semampu kita, karena kita pasti beda-beda. Ya enggak? Saya, teman-teman, sahabat sekalian, saudara sekalian, pasti berbeda menikmati Quran itu. Sesuai dengan keyakinan kita, dan bagaimana kita membayangkan dan menikmati itu. Ya enggak? Nah, mudah-mudahan nikmat ini dikenal oleh kita semua. Jangan lupa bahwa itu nikmat yang besar sekali, sehingga menjadi mukjizat yang terbesar Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bagi teman-teman saudara kita yang lupa, saya ingatkan, yuk sama-sama kita membayangkan, ya, menikmati, ya, nikmat yang besar ini yang kita lupa. Apa itu? Al-Quranul Karim. Dan Allah menjaga Quran ini sampai yaumil akhir. Ya enggak? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran ini, dan Allah pula lah yang menjaga Quran ini. Maka Quran ini dijamin keasliannya. Dari mulai Nabi Muhammad, Allah turunkan mulai Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Allah jamin isinya murni, asli. Ya. Tidak ada kebohongan, tidak ada pertentangan sedikit pun. Ya.
Kita baca sebagai kenikmatan. Kita baca pelan-pelan. Yuk kita belajar Quran ya. Jangan malu teman-teman sekalian baca Quran walaupun kita sudah tua. Kalau kita sudah dewasa, jangan usah malu. Belajar, cari guru. Ya, apa bisa guru itu anak kita sendiri ataupun teman kita sendiri ataupun ustadz kiai mana, cari guru. Jangan usah malu. Sekarang udah banyak di YouTube kan, di mana-mana belajar itu. Apalagi di bulan Ramadan ini, subhanallah ya, pahalanya dilipat gandakan. Bayangkan, pahala sunnah di luar bulan Ramadan menjadi pahala wajib di bulan Ramadan. Pahala wajib di luar bulan Ramadan menjadi pahala dilipat gandakan sampai 700 kali di bulan Ramadan. Apa itu enggak nikmat Ramadan? Gunakan Ramadan ini untuk sama-sama kita mempelajari Quran. Ingat, ini nikmat yang besar. Rugi besar Anda kalau Anda nggak bisa baca Quran. Rugi besar Anda kalau Anda nggak bisa menikmati Al-Quran itu sendiri. Ya, saya mengenalkan diri saya pribadi dan teman-teman, sahabat-sahabat, saudara sekalian. Yuk sama-sama kita ulang-ulang. Kita belajar mana saya yang belum bisa Quran ini, mana yang saya belum bisa fasih ini. Ya, ya. Kapan saya bisa merenungkan isi Al-Quran ini? Sebentar aja sedikit, nggak usah banyak baca Quran, mungkin 5 ayat boleh kita baca, tapi bacanya benar. Kemudian kita renungkan isinya, kita nikmati, kita tadabburi, dan kita ingat-ingat ya, kita ulang-ulang dan berusaha untuk kita semampu kita untuk kita amalkan apa perintah larangan yang ada dalam Quran itu. Berat ya, berat ya, semua berat pasti tentu, tapi kalau kita kerjakan dengan ikhlas, dengan kesungguhan, insya Allah jadi suatu kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan ini bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya, bukan maksud saya menggurui Anda semua, tapi ini perbincangan yang sedikit dan ini bermanfaat buat semuanya. Mudah bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.